Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang tes seleksi kompetensi dasar kebidanan. Nah, alhamdulillah banget aku tuh kemarin tes SKB aku kembali peringkat 1 di formasi aku dan peringkat 1 di sesi aku waktu itu sesi 12 pagi. Allah subhanallah, semua aku ngerasanya kayaknya aku tuh bener-bener sedikit curhat teman-teman. Aku ngerasa sebenarnya kayaknya aku tuh dimudahkan sama Allah gitu. Kayaknya kalau kemampuan cuma ngandelin kemampuan aku tuh kayaknya aku nggak bisa ada di situ. Itu semua kayaknya udah takdirnya Allah, udah bantuannya Allah, udah doanya orang-orang di sekitar aku, suami aku, keluarga gitu. Sampai aku tuh bisa, aku nggak nyangka gitu aku bisa jadi top skor di sesi, karena aku mikirnya ya udahlah, aku bisa nilainya tertinggi di antara formasi aku aja udah seneng gitu, karena kan formasi aku cuma nerima 1 orang dan aku lihat yang daftar itu 40, jadi yang masuk tes SKD itu 3 orang. Nah dari 3 orang itu ternyata itu semua ternyata itu alumni satu kampus yang sama di Poltekkes Kemenkes Banten. Dan aku tuh sih sebenarnya santai ya, nggak terlalu ngoyo atau nggak terlalu ngotot banget gitu, karena aku pikir ini itu percobaan pertama aku gitu. Ini tuh aku coba-coba sih sebenarnya, coba-coba yang nggak mau asal coba-coba gitu. Aku coba-coba tapi aku juga bener-bener belajar gitu agar aku bisa ngukur aku tuh salahnya di mana, aku tuh kurangnya di mana gitu. Dan aku juga nggak mau nyesel gitu, karena udah ngelewatin tes SKD itu. Menurut aku itu udah satu langkah yang aku mungkin kalau aku ikut tes lagi mungkin aku nggak bisa masuk, siapa tahu kan, namanya rezeki orang gitu. Makanya aku lulus tes SKD itu aku bener-bener tambah semangat gitu buat belajar lagi, karena aku sebenarnya agak pesimis karena udah bertahun-tahun aku kan nggak kerja, udah bertahun-tahun aku nggak berkecimpung di dunia kebidanan gitu. Dan aku nggak punya banyak sertifikat pelatihan gitu. Tapi untungnya STR aku masih aktif sampai 2021. Jadi untuk tahun ini STR aku masih aktif. Jadi aku kasih tips buat kalian untuk SKB ini. Yang pertama itu kalian kalian udah sampai sini, kalian harus bisa memotivasi diri sendiri sih sebenarnya. Aku selama tes SKB aku nggak keluar ruangan, aku nggak keluar rumah. Aku keluar rumah cuma karena ada perlu. Sampai suami aku tuh, untung banget suami aku tuh bisa ngertiin aku ini sekarang lagi pengen belajar, lagi semangat belajar, dan dia ngertiin banget, nggak terlalu menuntut banyak dari aku gitu. Kayak misalnya biasanya aku buatin makanan setiap hari, ini kadang-kadang beli gitu, kayak gitu. Jadi tips selanjutnya itu kalian banyak belajar, intinya sih itu, banyak belajar, banyak latihan soal, banyak baca-baca FR, lihat-lihat FR tentang kesehatan itu banyak banget. Kalian bisa pelajari, kalian bisa baca, kalian ulang lagi sampai hafal, kayak gitu. Nah terus karena di SKB itu ada dua
tipe, yaitu soal kesehatan umum dan soal kebidanan. Nah, di soal kesehatan umum itu sama semua di kesehatan itu soalnya itu, sedangkan 70% lagi soal tentang bidang kita masing-masing. Nah, aku alhamdulillahnya kebantu sama aku ikut kayak Nah, tips selanjutnya itu kalian jangan pelit buat beli soal-soal tryout, karena soal-soal tryout itu membantu kita buat ngelatih kita, ngukur kemampuan kita. Kalau misalnya kan banyak sekarang kayak apa sih disebutnya ya, wadah gitu ya, apa ya, kan sekarang banyak tuh kayak perkumpulan gitu, kayak instansi online gitu. Dia punya soal tryout macem-macem kayak gitu. Aku beli soalnya banyak dari kayak CPNS, terus dari banyak deh pokoknya. Aku beli soal itu tuh kalau nggak salah harganya tuh sekitar 100.000, tapi dapat diskon gitu. Pokoknya kalian jangan pelit-pelit, maksudnya ibaratnya modal sedikit tapi kalian dapat effort yang lebih, kenapa enggak gitu. Atau kan kalau lulus kalian juga yang nanti dapat gaji gitu kan. Terus yang terakhir ini penting banget, kalian coba deh ikut kayak bimbel gitu. Aku ikut, tapi aku nggak ikut dari lama. Nyeselnya itu sih, tapi nggak nyesel sih. Ya susah. Kalau misalnya buat kalian yang pengen persiapan yang lebih gitu, kalian coba ikut bimbel dari, kalau bisa sih dari semenjak SKD. Dari semenjak SKD kalian ikut bimbel terus sampai SKB. Kalau bisa yang sejurusan gitu, kayak aku bimbel aku tuh dia tuh khusus kebidanan, memang khusus kebidanan. Jadi diarahin dari mulai SKD sampai SKB-nya tuh ada. Cuma pas SKD aku emang nggak ikut bimbel, aku cuma ikut grup bimbelnya itu pas setelah lulus SKD, hampir mau mendekati SKB gitu. Dan itu bener-bener bermanfaat banget. Kalian bisa di situ tuh ketemu banyak orang, bisa sharing, bisa bahas soal bareng-bareng, terus juga dikasih pembahasan soal dari mentornya gitu. Worth it banget sih sebenarnya. Dengan angka nominal pembayaran segitu gitu, tapi kalian benar-benar ngerasain manfaatnya gitu. Pokoknya kalian jangan pelit-pelit ya. Kalau misalnya nanti gimana kalau misalnya enggak itu ya, kalau misalnya aku udah keluar segini tapi ternyata aku nggak lulus, ya udah ikhlasin aja, anggap aja sodako gitu kan. Gitu aja sih mikirnya, nggak usah mikir yang macam-macam. Aku sih mikirnya dulu kayak gitu, ya udah toh kalau misalnya pun aku nggak lolos, toh aku dapat ilmu gitu, dan aku dapat pengalaman baru, dan walaupun itu nggak berefek aku, ya udah anggap aja itu sedekah kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa doa itu penting teman-teman, karena kalau nggak ada bantuan Tuhan nggak mungkin ada kelancaran di hidup ini gitu. Aku tuh dari pas masuk lokasi tes SKB itu kan pagi banget aku datang, tapi udah disuruh titip tas, padahal aku sebenarnya masih deg-degan karena banyak banget pelajaran yang belum aku kuasain gitu.
Tapi ya udahlah, karena udah disuruh titip kan, jadi ya udah aku nurut aja, suruh titip. Aku nggak megang HP, aku cuma pegang pensil, aku cuma pegang kertas ujian, cuma pegang KTP, udah itu aja. Pensil, KTP sama kertas ujian yang aku pegang saat itu. Padahal aku sebenarnya kayaknya belum menguasain banyak soal gitu, belum menguasain banyak materi. Tapi aku berdoa aja dari situ, aku banyak sholawat, banyak baca bacaan, banyak istighfar kayak gitu-gitu. Ya udah aku pasrah aja. Bagaimanapun soal itu yang ngatur kan Allah, aku mikirnya kayak gitu. Jadi kalau mau aku sekuasain apapun, tapi kalau Allahnya pengen aku dikasih soal yang susah, ya udah dikasih soal yang susah. Jadi aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dapat soal yang aku udah pelajarin gitu, mudah-mudahan aku lancar ngisinya kayak gitu, nggak ada halangan. Aku berdoa aja, aku istighfar terus. Itu tuh lama banget, dari nunggu kita nunggu absen absen terus kita check in, itu tuh lama, hampir sekitaran sejam setengah. Sampai pas udah masuk ke ruangan, dicek-cek suhu gitu, masuk ke ruangan itu masih nunggu lagi 30 menit, padahal aku udah deg-degan banget. Katanya sih karena saat ini kan lagi covid, jadi kalau misalnya di luar takutnya nanti kita kepanasan, terus nanti dicek suhu panas, jadi ya udah di dalam aja lama-lama. Sedangkan aku tuh nggak kuat AC, di dalam tuh dingin banget. Aku mau pipis tapi aku tahanin. Aku mau pipis tapi aku tahanin. Terus aku udah deg-degan banget, tangan aku udah kayak setengah geter gitu. Tapi aku baca sholawat aja, banyak istighfar aja. Aku udah pasrah deh, aku udah benar-benar pasrah. Mau soalnya apa ya nanti, mudah-mudahan aku lulus gitu. Dan saat mulai ngerjain soal, aku lupa caranya ngisi jadi kode akses gitu. Aku kenapa aku sempat panik sih, terus untungnya panitianya sigap. Terus udah ngisi gitu-gitu, pas di tengah aku batuk, gatel banget tenggorokan. Aku nggak tahu kenapa, emang sebelumnya sih aku ada sakit, aku kena tipes sebelum ujian itu, H-5 sebelum ujian aku kena tipes, terus aku batuk juga. Mungkin bukan tipes, mungkin flu mungkin ya. Pokoknya badan aku tuh menggigil banget. Curhat dikit ya. Kayak gitu, menggigil banget. Terus batuk. Tapi aku langsung minum obat, aku minum vitamin kayak gitu, aku infus vitamin juga. Sampai akhirnya aku segeran. Tapi pas di situ kenapa pas lagi ngerjain soal itu, mungkin karena dingin, tenggorokan aku gatel banget, aku batuk-batuk. Aduh, malu banget, malu karena lagi corona gitu kan. Tapi untungnya kita semua aman karena pakai APD, pakai masker, pakai handscoon, pakai face shield kayak gitu. Terus udah selesai, aku ngisi soal, aku coba cek-cek lagi. Beberapa ada sih yang aku ganti jawaban gitu, karena kayaknya aku nggak yakin gitu. Terus aku ketik selesai, sebenarnya aku udah 30 menit, sebelum 30 menit masih ada sisa waktu tuh udah selesai. Cuma aku pakai waktu itu buat nginget-nginget soal, karena aku mau bikin FR nanti buat teman-teman semuanya. Terus terus juga aku tulis beberapa soal di belakang lembar kartu peserta. Terus aku klik selesai dan aku kaget, ternyata nilai aku 445. Aku nggak nyangka sih nilai aku segitu gitu, karena ada soal yang sebenarnya aku banyak soal yang rancu gitu, tapi
gak tau kenapa kayaknya dimudahin untuk milih jawaban gitu. Banyak soal yang rancu, tapi aku sebenarnya udah yakin sih, maksudnya kayaknya nilai aku nih bisa di atas saingan-saingan aku gitu. Jadi aku nggak ngeliat live score saat itu, aku cuma keluar terus ketemu teman aku, terus minta jemput, udah pulang. Terus teman-teman aku yang itu tuh pada yang ini pada nonton live score, terus pada ngasih selamat ke aku. Aku sebenarnya nggak nyangka dan nggak mau kepedean juga, karena kan itu baru tes SKB ya, belum pengumuman, dan masih ada tahap selanjutnya yaitu tahap pemberkasan. Aku nggak tahu tahap pemberkasan itu kayak apa, apakah dipersulit atau enggak, aku juga nggak tahu. Makanya aku masih berharap mudah-mudahan sih lancar terus sampai jadi ASN. Doain ya teman-teman, ini anak aku si gemes. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nanti aku akan bahas soal FR, tentang soal-soal SKB kebidanan. See you next time, dadah.